Shalom, selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda yang datang kepada Tuhan bukan karena Anda besok hari Minggu bertugas lalu Anda datang hari ini, tetapi ini adalah kesempatan ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa sebenarnya di dalam menara doa Rabu ini kuasa Tuhan sedang dipersiapkan, dan Anda yang siap untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam hadiratnya, Anda juga mengalami kuasanya, Anda mengalami mujizatnya, Anda mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak percaya dengan hal itu, buat apa kita datang setiap Rabu? Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, untuk apa kita menghabiskan waktu? Sebab kita percaya, maka kita datang. Sama seperti Abraham, ketika dia percaya, dia mempersembahkan anaknya Ishak. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan beri anaknya kepada Tuhan, betul? Nah, jadi berbahagia Anda yang datang malam hari ini. Saya juga mau sampaikan kepada Anda yang ada di rumah, datanglah besok Rabu. Ayo sama-sama dengan kami di tempat ini. Anda juga akan mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan seperti kami yang ada di tempat ini akan alami malam hari ini. Amin. Jadi saya ingin membuat iri Anda yang tidak datang. Karena apa? Karena ada yang tidak datang hanya mendengar khotbah ini dan bersama-sama mungkin 1-2 orang di kamar, di rumah Anda mendengarkan, mungkin Anda mendengarkannya sambil lalu, tapi kami yang ada di tempat ini, kami sediakan waktu sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama korporat dengan saudara-saudara seiman. Jadi datang ya, besok Rabu ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya mengusulkan sebuah format yang berbeda. Ini adalah menara doa, betul? Menara doa adalah tempat di mana kita berdoa. Tempat di mana kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Di menara doa itu kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sekaligus di menara doa itu kita masuk dalam hadirat Tuhan, mencoba untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita. Di menara doa itu ya seperti Habakuk, dia menyebutnya menara pengintaian. Dan di dalam menara doa itulah sebenarnya kita sepakat sehati bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk kita percaya kegerakan Tuhan terjadi atas gereja kita. Amin. Saya ajak kita mengubah sedikit formatnya, kita menyembah Tuhan, lalu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita berdoa lagi. Dan saya percaya Rabu depan waktu ada yang memimpin doa, Anda juga mensupport dengan mengatakan amin. Mengapa kita mengatakan amin? Karena kita percaya yang kita naikkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau mengerjakannya di tengah-tengah kita. Bukan karena Tuhan mengikuti kehendak kita, melainkan karena kita percaya yang kita minta kepada Tuhan adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Firman-Nya berkata, doakan bangsamu, doakan kesejahteraan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu ada. Dan kita melakukannya. Artinya kita bersepakat dengan Tuhan. Dan pada saat kita bersepakat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan rancangannya bagi kita, bagi hidup kita, bagi gereja, dan bagi dunia ini. Haleluya. Amin. KKR di awal. Haleluya. Nah, saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, perenungan saya pribadi sebenarnya. Saya beri judul dalam bahasa Inggris Genuine Worship, atau penyembahan yang asli. Kalau Anda punya motor, Anda kalau mau minta spare part, Anda harusnya memilih spare part yang genuine. Kenapa? Ya memang harganya lebih mahal, tapi yang genuine pasti lebih baik dibanding dengan yang imitasi. Ya kan? Betul nggak? Jadi penyembahan juga begitu, genuine worship. Ada banyak penyembahan, tetapi yang genuine yang seperti apa? Yang asli, yang murni, yang belum bercampur atau tidak bercampur dengan banyak hal yang lain. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24.
Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, hari ini saya sampaikan karena ini adalah sebuah perenungan, saya tidak akan khotbah panjang lebar. Saudara sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, saatnya kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, saya percaya Anda tahu betul ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada seorang wanita Samaria yang siang hari ngambil air di satu sumur. Kebetulan, saya rasa tidak kebetulan karena memang Tuhan Yesus harus melintasi daerah itu dan kemudian dia ada di situ, kemudian bertemu dengan Yesus setelah berbincang panjang lebar tentang banyak hal, masalah-masalah kehidupan. Setelah bicara mengenai kerumitan pemikiran manusia tentang penyembahan, setelah bicara mengenai masalah pribadi yang akhirnya dibukakan, Tuhan akhirnya berkata bahwa ini adalah poin penting, ini adalah hal utama yang kamu harus tahu, hai wanita, bahwa akan ada saatnya, dikatakan tetapi saatnya akan datang. Pada saat kalimat itu dikatakan tetapi saatnya akan datang, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata dan sudah tiba sekarang. Jadi sejak waktu perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka sejak waktu itulah perkataan ini berlaku. Sebuah putusan di dalam pengadilan biasanya di akhir dikatakan keputusan ini berlaku sejak diucapkan, begitu saudara. Nah, ini juga begitu tentang penyembahan. Memang pada waktu sebelum Yesus hadir sebagai manusia, Dia adalah Sang Firman yang jadi manusia. Maka penyembahan yang benar itu dinanti harus seperti apa? Tapi Tuhan kemudian berkata, saatnya sudah tiba. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara dikasih Tuhan, adalah kehendak Bapa Anda menjadi penyembah-penyembah. Adalah kehendak Bapa. Kalau Anda mau cari apa kehendak Bapa bagi hidupku, salah satunya jadi penyembah, saudara. Ya, Bapa menghendaki. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu diartikan Bapa mencari. Kenapa dia mencari? Saya sering katakan karena ini yang tidak bisa diproduksi. Kalau bicara mengenai nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil, maka Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dia yang memberikan. Jadi Tuhan yang memberi nabi, rasul, pengajar, gembala, penginjil untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tuhan yang punya, Tuhan yang berikan. Ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi dan pengajar-pengajar. Tuhan yang memberikan. Tetapi tentang penyembah, Tuhan itu mencari. Why? Karena penyembahan dan penyembah tidak bisa diproduksi dan juga tidak bisa dibuat menjadi otomatis. Penyembah adalah orang yang dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran penuh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ada kehendak dari diri kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari orang yang demikian. Kenapa? Karena orang yang demikian memberikan penyembahan kepada Tuhan itu karena dirinya mau memberikan menurut kerelaan. Nah, saudara, orang-orang yang ditebus oleh Kristus
memberikan penyembahan kepada Tuhan, maka orang-orang ini adalah penyembah yang dicari oleh Tuhan. Anda termasuk orang yang dicari oleh Tuhan. Betapa itu merupakan sesuatu yang membahagiakan, bukan? Kalau Anda dicari oleh cewek cakep, Anda akan senang. Ya belum tentu jadi pacar, tapi kan senang kalau dicari. Anda dicari oleh cowok, orang kaya, baik hati, mati masuk surga. Itu luar biasa sekali. Haleluya. Ya kan, sesuatu yang sangat ideal dan senang banget. Tapi yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan adalah ketika kita tahu kita dicari oleh Tuhan. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang bagaimana? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pak Heno sudah sangat sering menyampaikan hal ini. Dalam roh itu artinya dengan segenap hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam kebenaran artinya dengan hidup yang benar dipersembahkan kepada Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So, sekarang masalahnya bagaimana? Gak ada masalahnya. Sekarang adalah tinggal praktisnya gimana? Bagaimana saya ini adalah penyembah yang genuine, sekaligus penyembahan yang saya berikan adalah penyembahan yang genuine, murni, asli kepada Tuhan. Nah, saudara, ada satu peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus mau makan. Ketika mau makan, saya nggak tahu mungkin memang saking laparnya kalau kita berkata begitu ya. Tapi tidak ditulis sih memang. Tapi nggak sempet cuci tangan gitu. Jadi mau makan nggak cuci tangan. Kalau anak-anak kecil kita selalu berkata cuci tangan dulu, mau masuk rumah, mau masuk kamar. Kalau kita ya nggak usah diberitahu gitu kan. Tapi waktu di peristiwa itu yang berlaku hukum Taurat, dan hukum Taurat berkata mereka harus membasuh tangannya lebih dulu. Nah kemudian orang Farisi ahli Taurat berkata, loh murid-murid nggak cuci tangan dulu. Waduh, ini menyalahi aturan. Wah, akhirnya Tuhan bahasa Jawa ya, kemropo, bukan kemropo, siapa sih namanya? Gini loh. Sadar. Mereka nggak cuci tangan nggak masalah. Itu nggak bikin najis. Yang bikin najis itu apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk. Ya oke, kalau kita harus cuci tangan sih memang ya, tapi itu bukan masalah hukum, ini masalah kesehatan kalau kita. Tapi waktu itu yang diperdebatkan itu gini loh, aturannya adalah sebelum makan Anda cuci tangan. Kalau Anda tidak cuci tangan, Anda melanggar hukum. Nah kalau kita kan aturannya Anda cuci tangan, kalau tidak cuci tangan nanti nggak sehat, mungkin ada kuman begitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu peristiwa itu terjadi, kemudian Tuhan bongkar masalah ahli Taurat dan orang Farisi. Dia bongkar. Kamu berkata kalau kamu sudah beri persembahan kepada bait Allah, kepada Tuhan, maka kamu berkata kamu sudah tidak wajib menghormati orang tuamu dan memelihara orang tuamu. Oke, sekarang aku mau berkata kepadamu, ini pakai bahasa saya ya, jadi lebih dramatis kayak narasi gitulah ya. Aku mau berkata kepadamu, kamu ini memuliakan Tuhan cuma dengan mulutmu, hatimu jauh daripada Tuhan. Ayo kita bukalah ya, karena nggak percaya kayaknya wajahnya itu loh, nggak gitu ceritanya Pak ya. Baca lagi, Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9. Saya nggak akan baca atasnya, saya udah kasih tahu konteksnya ya kan. Itu atasnya di konteks, kemudian bawahnya itu teguran, tapi kita baca ini. Matius 15 ayat 8 dan 9. Dikatakan gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Waduh, kalau kita mendengar ini dan kemudian ini ditujukan kepada kita, kalau saya sudah tersungkur, ampun Tuhan, udah pasti, sudah ya.
Nah, dari pernyataan Tuhan ini saya hubungkan dengan apa yang kita bicara, kita pelajari dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya mau membawa kita untuk masuk pada perenungannya, ya, perenungannya. Penyembahan yang asli. Bukan penyembah yang asli, saya sudah kasih tahu penyembah yang asli adalah orang yang beri hidupnya sepenuh untuk Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu sudah berkarya dengan sangat ajaib dalam hidupnya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang penyembahan yang asli. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dengar dari teguran Tuhan Yesus yang begitu keras kepada para ahli Taurat, orang Farisi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Menurut saya ini seperti jeritan, cry. Ini jeritan tangisan yang dimuati kerinduan Tuhan. Aku mau bangsa ini memuliakan aku. Aku mau bangsa ini menyembahku. Aku mau bangsa ini datang kepadaku dengan hatinya. So, perenungan saya yang pertama, genuine worship, itu dimulai dari hati. From your heart. Dimulai dari hatimu. Hati yang dari hati, ungkapan kesungguhan karena melihat Tuhan yang begitu baik. Dari hatilah kemudian seseorang itu menyembah, dan pada saat dari hati seseorang menyembah kepada Tuhan, maka itu sebenarnya yang dinanti oleh Tuhan. Itu yang dinanti. Dari hati keluar melalui mulut ungkapan, ucapan syukur, pujian, pengagungan. Dari hati. Memang bisa mulut kita mengatakan kata-kata pujian bagi Tuhan tanpa hati. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh dicengkeram oleh kasih Tuhan, terpesona dengan kebaikan dan anugerahnya, mulut kita tidak akan pernah berhenti menyembah Dia. From your heart. Genuine worship dimulai dari hati. Hati. Tuhan itu mau hatimu. Tuhan itu mau hati kita. Tuhan bicara ini kan sebenarnya di kitab Yesaya sebelumnya. Karena ini sebenarnya adalah kutipan dari apa yang dikatakan, dinubuatkan, disampaikan Nabi Yesaya, menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi umatnya Israel. Diulang lagi di masa Yesus di abad pertama. Saudara, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Saudara, saya bolehkah minta malam ini hatimu persembahkan untuk Tuhan? Bolehkah saya bersama dengan saya mendapati kita semua datang menyembah Tuhan, melayani, hidup taat karena hati. Wow. So, itu sebabnya orang-orang muda kalau mau kasih panggilan sayang kepada orang yang dicintai, nyebutnya sweetheart. Ya kan? Bukan sweet Vesta. Oh my sweet leg. Enggak. Oh my sweetheart. So, Tuhan itu mau hati ketemu hati. Why? Karena Tuhan mengasihi kita dari hatinya.
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka dia berkeliling dari semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah ibadah dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Bukankah itu dimulai dari hati yang berbelas kasihan kepada kita? Kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita sepenuhnya dengan hatinya, bukankah layak dia menerima hatimu untuk dia satu-satunya? Wow, that's luar biasa. Itu sebabnya saya catat Ulangan 10 ayat 12 dikatakan begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan, Ulangan 10 ayat 12, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segini, Anda bisa lakukan banyak hal without your heart, bisa. Tapi Tuhan mau Anda lakukan semua dengan segenap hatimu. Perintah utama kan begitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kalimatnya bisa berbeda-beda tergantung Injil nulis, tapi dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, segenap jiwamu. Whole, keseluruhan dari hidup kita. So, when you worship God, ketika Anda sembah Tuhan, sembah dengan hatimu, dengan hati yang sepenuh untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, genuine worship itu bisa terjadi kalau kita melakukannya dengan honor and love. Ya, dengan hormat dan kagum, hormat atau kagum, takjub, gentar akan Dia dan kasih. Menyatakan kekaguman, hormat, pujian, syukur atas karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Itu jadi genuine banget loh worship kita ini, saudara. Ya. Menyampaikan penyembahan, pujian, karena kita kagum akan Dia. Kagum akan karyanya, kagum akan pribadinya, kagum akan apa yang Dia lakukan, apa yang Dia rancangkan, kagum akan jalan-jalannya, kagum akan pimpinannya, kagum akan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Maukah Anda mengagumi Tuhan? Mungkin pertanyaannya harusnya diubah, bukan maukah. Apakah Anda benar-benar kagum akan Tuhan? Apakah kita kagum akan Dia? Pada saat kita kagum akan Dia, akan pribadinya, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang kepadanya diberikan kuasa selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata sebelum naik ke surga, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wah, bukankah kita kagum akan Dia? Pada saat kita kagum akan Tuhan, penyembahan kita menjadi penyembahan yang murni banget, genuine, nggak mengada-ada. Oh, itu juga sebenarnya effort, usaha sih ya, berusaha untuk mengucapkan satu mazmur bagi Tuhan. Tapi kalau ada kagum akan Dia, Anda tidak perlu memaksa mencari kata-kata untuk menyembah Tuhan. Anda nggak akan kehabisan kata-kata. Haleluya. Yang ketiga, genuine worship. Ini perenungan pribadi ya, adalah
kalau kita masuk dalam deep worship, relasi yang mendalam dengan Tuhan. Bukan cuman relasi transaksional. Ya, transaksional itu gini, Tuhan, aku mau jadi pengikutmu karena engkau memang sudah menyelamatkanku. Sekaligus aku mau dong Tuhan, mau lebih setia karena engkau memberkati aku. Tuhan, tapi ini aku ada satu permohonan. Tuhan tolong jawab ya. Kalau engkau jawab, aku akan lebih setia kepadamu. Transaksional. Boleh enggak meminta kepada Tuhan? Boleh. Tuhan welcome. Ya kan? Tuhan tuh welcome. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Yes. Tapi itu tidak menjadi sebuah syarat supaya kita mau setia pada Tuhan. Syaratnya Tuhan lakukan sesuatu untukku. Sebab semakin kita dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, akhirnya kita harus menyadari tidak semua keinginan kita itu dituruti oleh Tuhan. Sampai pada titik di mana kita berani berkata, kehendakmu yang jadi. Sebenarnya disitulah kita sampai pada titik penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan relasi yang dekat dengan Tuhan, yang deep, yang mendalam, biasanya ini indikator, biasanya tidak ditentukan oleh berkat-berkatnya, tidak ditentukan oleh pertolongannya. Biasanya tidak ditentukan bahkan oleh, kalau dalam ibadah siapa yang WL, musiknya seperti apa. Saya menyampaikan ini bukan berarti musik nggak harus bagus. Anda harus lakukan pelayanan secara excellent, harus beri yang terbaik. Tapi itu bukan syarat kita bisa menikmati satu relasi yang mendalam dengan Tuhan. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke. Itu tempat ternyaman yang disediakan Tuhan. Tapi bisakah kita maju sedikit lagi? Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku, gitu kata. Jadi menurut saya deep worship relation ini, relasi yang dalam, yang dekat ini, yang mendalam ini boleh diumpamakan seperti relasi suami dan istri yang baik, tapi ya yang baik. Dekat, tidak harus begini ya. Pak, gajinya jangan lupa ya, nanti tanggal 1 dikasih ke saya. Loh, nggak perlu. Udah tahu suami itu pasti ngasih. Udah nggak perlu. Dekat, ngobrol. Udah tahu bahwa aku mau memberi yang terbaik untuk pasanganku. Nah, kepada Tuhan, kalau kita punya relasi yang deep, kita sudah tidak terlalu banyak membuat daftar, ya kan? Daftar permintaan pribadi. Aku mau ini Tuhan, ini 10, terus 9 dipenuhi, yang 1 enggak. Aduh Tuhan, apa yang ini enggak dipenuhi? Ini yang paling saya minta. Yang lain sebenarnya enggak dikasih, enggak apa-apa. Nah, Tuhan kasih yang enggak terlalu Anda minta, terus yang sangat Anda minta Tuhan enggak kasih. Deep, mendalam. Jadi malam hari ini dalam 20 menit saya share genuine worship. Itu sebenarnya adalah relasi dengan Tuhan. Mulai dari hati,
dengan rasa hormat dan kagum sekaligus gentar, dan dengan relasi yang mendalam, yang deep. Ketika kita worship seperti itu, maka mungkin ya kalau di sini harus dibatasi waktu, tapi kalau Anda di rumah, di kamar, Anda bisa selesai dan berkata, wah, aduh, ternyata sudah sekian lama dan aku bisa menikmatinya. Jangan sampai ya, saudara-saudara, kapan nih selesai? Dia tuh nggak tahu sih, ini udah malam nih. Ternyata masih dilanjut loh. Tak pikir sudah mau doa penutup. Haleluya. Saya tahu tidak ada itu sekarang. Karena apa? Karena pokok doanya sudah dinaikkan. Puji Tuhan tuh. Tapi kalau diajak panjang mau nggak? Oh, jangan sekarang. Haleluya. Jangan sekarang. Waktunya kita untuk menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya, dan saya percaya ini juga waktunya Tuhan akan memberkati, menjamah Anda, memulihkan Anda. Setelah Anda berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk pokok-pokok doa yang lain. Saya ingat satu ayat, kalau enggak saya siapkan. Tuhan mengutus murid-murid itu berdua-berdua pergi ke kota-kota di sekitar Yerusalem. Ya, pergi ke kota-kota. Dan Tuhan mendatangi kota-kota mereka. Mereka pergi, tapi Tuhan mendatangi kota mereka. Kita berdoa untuk orang lain, Tuhan mendatangi permasalahanmu, persoalanmu, dan Dia memulihkan hidupmu, Dia menopangmu, Dia memberkatimu, Dia mengurusmu. Ketika engkau mengurus urusan Tuhan, maka urusanmu diurus oleh Tuhan.